Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Dosen dan teman-teman panitia. Tadi habis ngobrol sama Suri tentang lari, kebetulan saya juga suka lari. Tapi kayaknya hari ini, kalau saya nggak tentang lari, ya, ini agak sedikit lebih serius gitu. Ini katanya udah bisa belum? Oke, jadi di sesi saya kebetulan akan bicara sedikit serius terkait politik gitu ya. Orang muda dan politik itu ada titik-titiknya paling banyak ya, karena berjarak. Jadi banyak orang itu merasa anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z gitu ya, itu nggak suka politik. Dia berjarak dengan politik gitu. Ngapain ya ikutin isu politik? Nggak ada gunanya juga gitu kan? Buat apa? Toh juga gitu-gitu aja hidup saya, kayak gitu. Ada juga yang ngerasa, saya mau golput aja deh di pemilu, nggak ada gunanya juga saya milih, toh juga gitu-gitu aja kayak gitu. Ngapain sih ikutan isu politik? Nggak penting kayak gitu ya. Banyak sekali ketika saya berbicara dengan teman-teman di mahasiswa sekarang, banyak yang ngomongnya kayak gitu. Tapi ada juga banyak yang teman-teman di anak-anak kuliah atau mungkin masih terlibat dalam kegiatan organisasi gitu ya, itu juga masih getol dalam politik. Tapi sebenarnya kalau kita memilih untuk gak ikut isu politik itu sikap politik juga bukan ya? Nah, ini bukan saya ngomong. Jadi ada political science gitu ya, Rebecca Solnit. Dia bilang bahwa ketika saya tidak ingin berpolitik, itu adalah sikap politik. Jadi keputusan untuk tidak mengikuti isu politik, itu salah satunya juga mendorong status quo. Saya nggak ada masalah, saya nggak ada hal yang saya perjuangkan di dalam politik, jadi ngapain saya berpolitik? Itu adalah sikap politik. Saya tidak mau ikut pemilu, saya nggak akan datang ke TPS, itu sikap politik. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa kayaknya saya nggak perlu nih ikut isu politik, itu sebenarnya teman-teman sudah menentukan sikap politik teman-teman seperti apa. Nah, kadang banyak orang tuh nggak tahu gitu ya, rasanya bahwa oke lah, nggak usah ikut politik tuh, saya nggak mau ambil sikap politik, tapi itu adalah sikap politik teman-teman. Dan orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti isu politik, tidak mau nyoblos gitu ya, atau akhirnya berakhir dengan golput, itu sebenarnya orang-orang privilege. Tahu nggak kenapa? Karena mungkin basic necessitiesnya sudah terpenuhi. Jadi nggak ada perjuangan, nggak ada yang membuat hatinya tergerak untuk terjun atau mengikuti isu-isu politik atau kebijakan publik kayak gitu. Padahal kalau teman-teman lihat sekeliling teman-teman gitu ya, kualitas udara yang dihirup, biaya pendidikan yang kita bayar, lapangan kerja yang tersedia, apalagi teman-teman mahasiswa ya, kerasa nggak sih sekarang itu kalau mau nyari kerja susah? Ada yang ngerasa susah nggak nyari intern atau nyari kerja? Angkat tangan? Atau rasa gampang? Kalau rasa gampang berarti keren nih IPB ini, mantap Pak. Saya dulu cukup susah soalnya kayak gitu. Benar. Nah, jadi hal-hal tersebut adalah konsekuensi politik loh. Makanya tadi saya bilang, orang yang akhirnya mendorong status quo itu orang privilege, artinya basic necessitiesnya, atau mungkin dia merasa bahwa pemerintahan saat ini, politisi saat ini tuh menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi dia tidak ingin ikut isu politik ya, padahal itu adalah sikap politiknya. Jadi dunia di sekitar kita itu adalah konsekuensi politik kayak gitu. 52%. Tahu nggak ini angka apa? 52%. Ada yang tahu? Oke, 52% tadi benar Pak Dosen. 52% ini adalah voters dan ini pemilih muda di tahun 2024. Bayangkan 52%. Ini udah mayoritas gitu ya. Artinya apa sih angka ini? Kalau saya politisi, wah ini ada ceruk suara baru. Ini besar ini. Saya harus bisa relevan sama anak-anak muda. Gimana ya caranya bisa relevan sama anak-anak muda? Apa yang harus saya berikan buat orang-orang muda ini? Apa yang menjadi isunya mereka? Bagaimana saya bisa masuk ke dalam orang-orang muda ini? Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman orang muda itu nggak aware dengan isu politik, gimana kira-kira? Ya kan, 52%, huge number. Sayangnya, sebagai orang muda kita harus kritis, karena tadi politisi-politisi itu cukup cerdas ya. Politisi itu pengen menang, bisa masuk Senayan, itu tujuannya itu, dan itu nggak salah juga, karena tujuan mereka adalah itu. Pertama kita harus tahu dulu
mana sih politisi yang peduli dan mana politisi atau calon pejabat publik yang hanya menjadikan orang muda sebagai tokenisme belaka. Kayak gimana sih token? Ya ibaratnya oke lah kita bikin TikTok bareng orang-orang muda, tapi sebenarnya dia juga nggak mendorong perubahan setelah terpilih, karena dia nggak tahu apa yang menjadi isu dari orang muda. Lalu bagaimana yang peduli? Yang peduli benar-benar memperjuangkan hak-hak orang muda. Sayangnya banyak dari kita nggak bisa membedakan mana yang peduli dan mana yang menjadikan orang muda sebagai tokenisme. Lalu bagaimana cara membedakannya? Saat ini banyak ya orang-orang muda yang terjun ke dalam sistem. Bagus, artinya sistem politik kita lebih terbuka dan inklusif. Orang-orang muda bisa masuk ke dalam sistem, memberikan perubahan dan lain-lain. Tapi sayangnya, jangan sampai kita pemilih terjebak juga. Misalkan, dia orangnya muda, tapi apakah dia memperjuangkan isu-isu orang muda? Belum tentu. Bagaimana kalau ternyata dia nggak berpikir progresif? Bagaimana kalau ternyata dia hanya melanjutkan hal-hal yang sudah dibangun oleh orang sebelumnya? Ibaratnya main aman, nggak berani bikin breakthrough, kayak gitu. Atau sebaliknya, justru ada orang yang lebih senior dari generasi, dia bukan generasi milenial, bukan Gen Z, mungkin baby boomers, tapi dia memiliki pikiran yang progresif dan peduli terhadap isu orang muda, dan dia berani fight di dalam sistem untuk memperjuangkan isu-isu orang muda. Contohnya Bernie Sanders di Amerika. Sanders mungkin kalau saya manggilnya mbah ya, eyang gitu, udah cukup senior, tapi dia memiliki pikiran-pikiran progresif, memikirkan isu orang-orang muda seperti apa. Jadi jangan sampai terjebak di cover. Balik lagi, banyak orang muda masuk dalam sistem, tapi sebagai pemilih jangan sampai kita terjebak dalam covernya. Kalau kata pepatah kan, don't judge a book by its cover. Nah ini benar, kayak gini juga. Lalu apa yang paling penting? Rekam jejak dan gagasan. Ini adalah framework bagaimana kita bisa mengkuliti, membuka cover tadi, supaya kita bisa lebih aware dengan rekam jejaknya seperti apa, gagasannya seperti apa. Tapi bagaimana mas, orang muda itu kan belum ada pengalaman mungkin. Iya, mungkin belum ada pengalamannya, tapi kita bisa lihat gagasannya. Kita bisa lihat afiliasinya. Bagaimana cara dia menyampaikan isu-isu orang muda di depan publik. Bagaimana cara mereka berpikir, kita bisa lihat dari gagasannya. Makanya penting bagi kita sebagai pemilih untuk juga bisa mendorong partai politik untuk mau membuka daftar riwayat hidup. Coba siapa yang udah pernah lihat daftar calon tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU di website KPU? Saya yakin banyak yang belum, mungkin ya, mungkin ada 1-2 orang sudah melihat. Saya yakin belum ada yang angkat tangan. Kalau teman-teman lihat di KPU itu ada daftar calon tetap, gitu kan? DCT-nya ada. Itu adalah calon-calon legislatif atau kandidat yang akan berkontestasi di pemilu. Tapi nggak ada daftar riwayat hidupnya, karena itu by consent. Walaupun di secara peraturan itu harus dibuka, tapi ada konsennya. Konsennya siapa yang memberikan? Kandidatnya sendiri. Jadi kita sebagai pemilih harus mau membuka mereka untuk membuka daftar riwayat hidupnya. Kalau enggak, gimana caranya tahu kita rekam jejaknya seperti apa, gagasannya seperti apa? Emang teman-teman mau memilih orang yang teman-teman nggak kenal, cuma lihat dari baliho tapi nggak tahu rekam jejaknya seperti apa? Nggak mau kan? Sekarang teman-teman kalau misalkan beli baju deh, atau misalkan suka lari, kayak Mas Muri suka lari, ke toko olahraga beli sepatu lari, pasti yang dipertimbangkan banyak banget. Harganya berapa, ini solnya gimana, ini berapa lama endurance-nya. Kita aja kalau mau beli sepatu bisa sekritis itu, masa kita mau milih ini nggak bisa sekritis itu? Mungkin banyak orang juga ngerasa bahwa satu vote itu nggak berarti apa-apa. Ya emang sih, satu vote, satu suara kita nggak ada artinya gitu, nggak bisa mengubah apa-apa. Satu suara Lutfi ini nggak bisa mengubah apa-apa. Indonesia juga nggak ada masalah kalau saya nggak pilih. Tapi kalau kali 107 juta orang, bisa dibayangkan nggak dampaknya? Bayangkan ada 107 juta orang, ini ada 52% ya, pemilih muda, semua kritis, semua aware, semua berhati-hati dalam memilih dan bijak dalam memilih. Kira-kira gimana? Tentu perubahannya akan besar, akan memberikan dampak yang luar biasa. Pertanyaannya mau atau enggak? Kita udah mulai terganggu belum? Terusik belum sih
untuk bisa lebih kritis? Kembali lagi pertanyaannya. Kayak gitu. Jadi satu suara teman-teman nggak milih tuh nggak ada masalah. Tapi bayangin kalau dikali 107 juta orang nggak ada yang milih atau milihnya ngawur gitu ya, nggak mempertimbangkan tadi bibit bebet bobotnya, bisa dibayangkan seperti apa Indonesia nanti. Terakhir mungkin ya, jadi sebenarnya begini, apa yang kita tentukan nanti di bilik suara itu, tentu nanti teman-teman isi ya, isu atau kebijakan apa yang menjadi perhatian teman-teman. Itu nanti akan menentukan seperti apa 5 tahun ke depan. Jadi misalkan saya ini sangat peduli dengan isu lapangan kerja, karena dulu pernah merasakan susah juga cari kerja gitu ya. Jadi kalau saya nggak memilih kandidat yang perjuangkan isu-isu saya, yaitu nanti 5 tahun ke depan saya akan kesulitan juga. Dan ini harus dilakukan secara kolektif, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri saya bilang tadi nggak ada efeknya, tapi kalau bareng-bareng itu luar biasa dampaknya. Jadi balik lagi, apa yang teman-teman pilih nanti, tentukan di bilik suara, itu akan menentukan nasib Indonesia atau nasib isu teman-teman yang perjuangkan selama 5 tahun ke depan. Jadi jangan ragu untuk bijak memilih. Sekian dari saya.